Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai salah satu model perencanaan, yaitu tentang model perencanaan investasi yang bisa kita gunakan sebagai model atau memperkirakan ya kebutuhan investasi nanti ke depannya itu berapa ya. Nah, saya nggak bisa coret-coret ini. Oke, nah terkait dengan model perencanaan investasi ini nanti, saya akan menyampaikan dalam dua hal ya. Yang pertama, cara konsepnya, kemudian terkait bagaimana cara penghitungan untuk model perencanaan investasi regional ini dengan analisis IKOR. Saya akan mencontohkan untuk analisis IKOR Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sampai 2020. Namun sebelum itu kita harus coba dulu pahami terkait dengan konsep IKOR itu sendiri. Nah, dari hasil laporannya ya, jadi kita lihat cermati dulu di mana di sini katakan bahwa investasi menjadi salah satu sumber ya, dalam pertumbuhan ataupun pendapatan regional seperti itu. Dengan adanya peningkatan investasi tentu akan meningkatkan kapasitas produksi di suatu wilayah. Yang artinya apa? Investasi ini menjadi mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun meningkatkan pendapatan daerah ya, dengan kemampuannya untuk menyediakan lebih banyak input ya ataupun hal-hal yang dibutuhkan ya, dalam proses produksi. Nah, bicara soal pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang kaitannya dengan investasi, nah ini tentu nanti akan dapat dikaji dengan konsep capital output ratio ya atau core, baik dalam bentuk rata-rata maupun pertambahan atau marginal. Nah, kalau kita berbicara investasi, di sini dikatakan semakin besar investasi yang ditanamkan ya, untuk menunjang kegiatan ekonomi, tentu semakin besar pula tingkat pertumbuhan yang akan dicapai. Nah, tentu juga nanti akan menjadi pertanyaan juga ya, semoga nanti juga bisa terjawab. Apakah IKOR yang semakin tinggi juga menunjukkan semakin baik ya kegiatan atau aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Namanya juga kan semakin besar investasi yang ditanamkan di suatu wilayah untuk menunjang kegiatan ekonomi, semakin besar pula kan tingkat pertumbuhan yang akan dicapai. Namun kalau kita sudah berbicara nilai dari core ya, capital output ratio atau itu secara statisnya, kalau secara dinamisnya ya yang secara marginal tadi adalah incremental capital output ratio ya atau biasa dikenal dengan IKOR. Apakah semakin tinggi nilai IKOR-nya, apakah aktivitas perekonomiannya itu semakin efisien atau tidak ya. Itu nanti akan terjawab kan itu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini disinggung terkait dengan perkembangan nilai PMTP ya atau pembentukan modal tetap bruto. Nilai PMTP ini merupakan cerminan dari investasi. Ya. Ini dapat diambil dari kalau cakupannya adalah kabupaten kota itu di PDRB berdasarkan pengeluaran. Ya, jadi di situ nanti akan ada konsumsi rumah tangga pemerintah, kemudian PMTP itu sendiri, perubahan inventory, nah, kemudian ada ekspor impor. Nah, itu yang kita pakai adalah PMTP, ya, yang merupakan cerminan dari investasi. Nah, oke. Ini terkait dengan pentingnya tadi ya prainvestasi dalam meningkatkan pertumbuhan atau meningkatkan aktivitas
perekonomian. Nah, tentu core dan I-core sendiri ini ada perbedaan ya. Kalau kita bicara core capital output ratio, nah ini bentuk rata-rata secara statis ya. Artinya apa? Adanya hal ini adanya perbedaan berdasarkan waktu ya. Kalau misalkan core ini bersifat statis, nah kalau I-core ini bersifatnya dinamis gitu. Nah, core rata-rata yang lebih banyak dipakai ya ini hanya untuk mengukur tentu produktivitas kegiatan investasi pada tahun tertentu. Ya. Nah, sedangkan core dalam hal ini e-core ya dalam bentuk marginal yang mana bersifat dinamis itu tadi, ini sering digunakan sebagai alat untuk memperkirakan kebutuhan. Gitu. Nah, jadi saya ulangi terkait dengan core yang dalam bentuk marginal atau dalam hal ini pertumbuhan ya atau yang bersifat dinamis ini sering digunakan sebagai alat untuk memperkirakan kebutuhan investasi dan pertumbuhan wilayah di masa datang. Nah, core yang bersifat dinamis ya disebut juga E-core, ya, instrumen. Oke ya, saya lanjutkan, maaf. Terkait dengan I-core ya, yang sebagai bentuk dari core yang bersifat dinamis, ya, ini menjadi sangat penting atau banyak digunakan. Nah, contohnya saja di Jawa Tengah sudah ada analisis I-core-nya ya, tahun 2016 sampai 2020, yang mana digunakan sebagai analisis untuk menentukan kebutuhan investasi ya dalam mencapai target dari pertumbuhan yang dilakukan yang atau bisa dikatakan target pertumbuhan di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan gambarannya gini, kalau misalkan ada target investasi apabila ada target pertumbuhan sebesar 5,5%, nah kira-kira berapa besar nih investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan 5,5% tersebut ya, misalkan di tahun 2024 atau tahun berapa seperti itu. Nah, terkait dengan ekor yang bisa atau mampu memperkirakan keperluan finansial ya, ini tentu dibutuhkan perkiraan yang matang ya terkait berapa banyak tadi investasi, banyaknya investasi, volume investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target output tersebut. Nah, yang artinya apa? Besar kecilnya investasi ya, perkiraan investasi di masa datang, nah ini tentu ditentukan oleh nilai I-core ya, incremental capital output ratio. Karena apa? Ketepatan dalam mengukur incremental capital output ratio ini menjadi salah satu syarat utama ya yang harus dipenuhi ya sewaktu perencanaan pembangunan yang ingin kita lakukan, yaitu seberapa besar kebutuhan investasinya. Nah, tentu kalau misalkan
kita salah dalam menghitung atau kita tidak tepat dalam menghitung nilai incremental capital output ratio, akan menyebabkan perencanaan investasinya menjadi missing ya, atau tidak benar kan, atau kurang tepat. Yang akhirnya apa? Ya, konsekuensi logisnya pasti akan mengurangi ketepatan dalam memprediksi atau memperkirakan pertumbuhan ekonomi wilayah tadi, ya, dalam mencapai atau seberapa besar kita mencapai output di suatu wilayah tersebut. Nah, itu konsekuensinya apabila ada kesalahan dalam menghitung incremental capital output ratio. Nah, lalu bagaimana agar ekor yang tepat ini bisa diperoleh? Nah, ini ada tiga kriteria ya dalam analisis ekor yang lebih mendalam ya. Yang pertama terkait dengan komprehensif ya. Ini merupakan penghitungan ya secara komprehensif atau terinci secara sektoral ya, baik itu wilayah ataupun bidang pembangunan ataupun bahkan sektoralnya itu sendiri. Nah, jadi kriteria yang pertama ini terkait dengan komprehensif ya, atau terinci ya, baik secara sektoral ya. Sektoral ini berarti menurut sektor, kalau sekarang ini ada 17 sektor gitu ya, dan juga secara wilayah berarti totalnya ataupun dalam bidang pembangunan. Kriteria yang kedua ini akurat ya. Jadi terkait dengan akurat ini sesuai dengan masing-masing karakteristik waktu pengambilan investasi. Jadi akurat ini berkaitan dengan apa? Karakteristik waktu pengambilan investasi pada saat penghitungan. Tadi komprehensif, ya, terinci, baik itu sektoral maupun wilayah, ya. Kemudian akurat, ya, dalam hal ini teliti, ya, sesuai dengan masing-masing karakteristik waktu pengembalian investasi, ya, sesuai dari apa yang sudah diperhitungkan tadi. Ya, karena nanti akan kita kenal juga masa tenggang. Nah, seperti apa itu masa tenggang? Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, yang ketiga terkait dengan kriteria yang ketiga adalah predictable. Ya. Yang artinya apa? Bisa meramalkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, jadi ketiga kriteria ini disebut juga kriteria CAP ya, CAP ya, komprehensif, akurat, predictable. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Nanti ada beberapa rumus ya terkait dengan menghitung incremental capital output ratio. Nah, kalau kita berbicara soal investasi, nah, tadi di executive summary pada analisis ekor Provinsi Jawa Tengah, dia menggunakan PMTB ya, penanaman modal bruto ya. Jadi dalam penghitungan ekor ini investasinya diproyeksikan dengan PMTB. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu indikator yang untuk mengevaluasi kegiatan pendidikan pembangunan khususnya berkaitan dengan investasi adalah ICOR. Nah, ini nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu input dalam perekonomian suatu wilayah. Jadi untuk meningkatkan atau untuk menciptakan satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah, berapa besar investasi yang dibutuhkan. Nah, ini nanti tentu rupiah ya untuk satuannya, karena kalau kita lihat pada PDRB ataupun pada PDRB pengeluaran, satuannya adalah rupiah. Entah itu bisa ribu, juta, miliar, atau triliun rupiah. Ya. Nah, tentu satuannya nanti disamakan. Nah, besarnya ICOR ya diperoleh dari rasio tambahan kapital dibandingkan dengan tambahan output. Nah, jadi ICOR sama dengan delta I per delta Y. Seperti itu. Itu rumus awal standarnya seperti itu ya.
nanti juga akan ada penyesuaian gitu ya, bahwa ekor sama dengan I plus dibagi dengan delta I. Nanti kita lihat secara bersama-sama untuk rumusnya. Nah, ekor juga digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Nah, ini disampaikan jika ya, ekor itu nilainya negatif atau bersifat nilainya lebih besar, dapat menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi dalam investasi. Jadi, kalau nilai koefisien ekor dari hasil penghitungan kita nanti itu nilainya negatif atau relatif semakin besar, berarti apa? Menunjukkan kondisi yang tidak efisien dalam investasi. Ya. Jadi, memang tadi disampaikan bahwa semakin tinggi investasi, ya tentu akan semakin tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi ataupun output kan gitu. Namun jika kita melihat dari nilai koefisien ekornya, nah, kalau misalkan nilai ekornya semakin besar, nah ini malah menunjukkan inefisiensi dalam investasi. Ya karena apa? Ya semakin besar investasinya ternyata output yang dihasilkan tidak sesuai apa yang diharapkan atau lebih kecil output yang diharapkan. Kayak gitu. Nah, yang artinya apa? Dari sini kondisi investasi yang efisien, nah ini malah apabila koefisien ekornya ini relatif lebih kecil. Gitu. Ini jadi terkait pemahaman terkait dengan nilai ekor. Jadi yang kita harapkan itu ya nilainya kecil gitu. Sebesar berapa? Nanti kita lihat ketentuannya. Idealnya berapa sih kecenderungan ekornya, dan nanti kita juga lihat perkembangan ekor di Jawa Tengah ya sebelum 2016 itu berapa. Nah, untuk menilai tingkat efisiensi ya suatu investasi tentu juga perlu dipertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah ya. Apakah memang bersifat kapital intensif atau labor intensif. Nah, terkait dengan kapital intensif ini ya cenderung ke padat modal gitu ya. Biasanya yang selama ini kita dengar. Kalau labor intensif ini kecenderung pada padat karya ya. Jadi nanti kita bisa lihat bisa jadi semakin tinggi nilai ekornya ini merujuk pada padat karya padat modal gitu ya, bisa seperti itu. Kalau misalkan lebih kecil nilai ekornya ya, bisa mengindikasikan bahwa wilayah tersebut cenderung pada labor intensif. Nah, ini semakin tinggi ekor mengindikasikan kemungkinan terjadi inefisiensi ya, tidak efisien dalam penggunaan investasi. Nah, ekor yang rendah malah menunjukkan nilai efisien. Ya, ini tercermin dari rumus ekor sendiri kan, I per delta I. Kan. Jadi berapa besar perubahan output ya, atau kalau misalkan kita menciptakan satu output, berapa besar investasi yang dibutuhkan. Nah, efisiensi tentu terjadi akibat ada perbaikan teknologi, semakin rendah ekor, penggunaan modal akan semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini menurut Absa tahun 1988. Nah, secara empiris dari studi ekonomi ya, World Economic Study menunjukkan kalau di negara berkembang ya, mungkin termasuk Indonesia juga ya, ini rasio ekornya itu antara 3 sampai 4. Ya, ini dari Jinan tahun di halaman 617 tahun 2007. Nah, Rostenrod dan Lewis ya dalam Arsat, nah ini memperkirakan juga bahwa rasio efisiensi investasi ini terletak di antara 3 sampai 4. Nah, sementara dari Widodo tahun 90, produktivitas investasi dapat dikatakan baik, nilai ekornya juga di kisaran 3 sampai 4. Nah, dari sini dapat diartikan bahwa nilai ekor semakin kurang dari 3, dalam hal ini mungkin
2 koma atau 1 koma gitu ya, atau 1 atau 2 nilai ekornya atau bahkan 0 koma, maka dapat dikatakan bahwa investasi semakin efisien ya. Jadi semakin mendekati 0 semakin efisien. Namun apabila negatif, tadi juga menunjukkan bahwa perekonomian itu investasi tersebut tidak efisien. Jadi semakin mendekati 0 ini nilai ekornya maka semakin efisien tadi, baik dalam penggunaan teknologi dan sebagainya. Nah, sebaliknya jika ternyata lebih dari 4 ya atau lebih besar gitu ya, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka menunjukkan apa? Investasi semakin tidak efisien ya dalam memacu pertumbuhan kan gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan di antara 3 atau di bawah 3 itu bisa dikatakan efisien. Tapi lebih dari itu berarti bisa dikatakan tidak efisien atau nilainya negatif juga tidak efisien. Nah, ini sudah ya. Jadi ekor, jadi angka ekor ini menunjukkan besarnya produktivitas kapital modal ya yang akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Jadi angka ekor itu menunjukkan besarnya produktivitas modal ya atau kapital atau investasi yang akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Namun dalam praktik kita nanti saya akan menunjukkan secara total ya suatu wilayah bukan secara sektoral. Karena apa? Karena keterbatasan dari data yang dipublikasikan di BPS. Nah, kalau terkait pemahaman mengenai investasi dan penghitungan ekor ini nanti berkaitan dengan teorinya Hanor Dumar ya. Jadi kembali lagi investasi ini memang diperlukan untuk suatu wilayah ya, untuk pembangunan suatu wilayah. Nah, kalau terkait dengan pengertian pentingnya informasi investasi, nah ini didasarkan pada SNA ya, jadi Sistem National Account, di mana besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah atau negara ini sama dengan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Ini ditambah dengan perubahan inventory atau stok. Jadi kalau Anda mau menghitung antara jadi nilai PMTB ditambah dengan perubahan inventory stok. Nah, untuk proksi dari investasi itu juga bisa. Nah, di sini sudah jelas bahwa dari Sistem Nasional Account ya SNA bahwa investasi ya suatu wilayah ini ditentukan atau sama dengan nilai pada jumlah pembentukan modal tetap bruto atau PMTB ditambah perubahan inventory. Ya, jadi nanti saudara lihat, Anda bisa melihat pada PDRB pengeluaran ya. Nanti dilihat pada PMTB dan sub pada perubahan inventory. Nah, itu bisa dijumlah, nah, itu menunjukkan besarnya investasi. Nah, kalau misalkan tanya SNA itu sendiri apa, itu adalah buku panduan ya yang diterbitkan oleh PBB mengenai penyusunan neraca nasional. Nah, PMTB sendiri di sini menunjukkan apa sebenarnya ya? PMTB di sini menunjukkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu ya. Baik dalam bentuk barang kapital, entah itu bangunan, mesin, alat, ataupun barang modal lainnya. Nah, sedangkan inventory ya atau stok ini adalah output setengah jadi atau input yang belum digunakan. Dan di sini juga termasuk juga barang yang belum dijual ya. Jadi kalau PMTB ini terkait dengan investasi fisik domestik ya pada tahun tertentu terkait barang modal ya seperti bangunan, mesin. Nah, kalau yang inventory stock ini adalah output setengah jadi atau input yang belum digunakan, bahkan barang yang jadi tapi belum dijual.
Nah, inventory atau stok ini kenapa bisa termasuk dalam modal ya, karena bagian dari investasi yang direncanakan. Nah, kalau perubahan inventory sendiri yang berarti selisih antara stok akhir dan stok awal pada periode tertentu. Nah, pada terbitan BPS ya, pada pusat statistik, pada data PDRB atau PDB pengeluaran, nah itu bunyinya adalah perubahan inventory. Nah, jadi untuk proxy investasi Anda bisa menjumlahkan antara PMTB dan perubahan inventory stok. Gitu. Di sini sebagai tambahan, kalau misalkan kita bicara investasi ada fisik, finansial, maupun SDM. Fisik ya jalan, jembatan, gedung, kantor, dan sebagainya ya. Kalau finansial ini biasanya berupa penyertaan modal ya, atau investasi keuangan, entah itu pembelian surat berharga atau pembayaran premi asuransi. Kalau investasi SDM ya berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan ya. Nah, dalam kajian analisis ekor ini nanti yang akan kita lakukan ataupun yang digunakan untuk di ekor Jawa Tengah ini menekankan pada investasi fisik ya, untuk investasi yang digunakan dalam penghitungan ekor. Ya. Nah, investasi fisik yang digunakan di sini yaitu apa? Ya pembentukan modal tetap tadi ya, atau dari PMTB tadi. Nah, di sini nanti investasinya ya untuk penghitungan ekor diproksikan dengan PMTB. Di sini sudah ada definisi. Nanti bisa dipahami baca lagi terkait dengan apa sih PMTB ini ya. Oke, saya akan lanjut pada ekor. Nah, jadi modelnya dari Arnold Brumer ya, mengkaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital terhadap output ya, yang dikenal dengan ekor. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal terkait apa itu ekor, peran dari ekor sendiri, dan nilai dari ekor, bahkan kriteria bagaimana investasi dikatakan efisien gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sejarah dari ekor ya, hubungan ekor dengan pertumbuhan ekonomi, nah ini kali pertama dijelaskan ya oleh Arnold Brumer ya. Jadi ekonom dari Amerika Serikat ya, yang mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari rumus pertumbuhan ekonomi, di mana pada tahun 47 ya dalam jurnal American Economic Review. Nanti saudara bisa juga lihat, kalau mau unduh silahkan ya, tahun 49 di American Economic Review ya, dari Arnold Brumer. Nah, dalam pengaplikasian dari ekor ya untuk teori Arnold Brumer ya, ada beberapa asumsi ya, mulai dari pengerjaan penuh, full employment, hanya terdiri dari 2 sektor rumah tangga dan perusahaan ya, untuk besar proporsi tabungan sama dengan besarnya pendapatan. Nah, kecenderungan masyarakat untuk menabung ini besarannya juga tetap ya, MPS. Nah, ini terkait dengan model pertumbuhan Brumer yang kemudian diperolehlah penghitungan untuk ekornya tadi. Nah, saya akan masuk ke sini ya. Nah, ini tadi ya, ekor. Ini pada dasarnya ada 2 konsep yang sudah saya jelaskan tadi. Core sering disebut dengan average capital ratio. Nah, ini rata-rata pada periode tertentu yang sifatnya dinamis. Nah, ini hanya menunjukkan besaran gambaran dari perbandingan modal dan output. Nah, yang kedua adalah rasio modal output marginal ya, atau incremental capital output ratio. Nah, ini sifatnya ada dinamis. Besaran yang menunjukkan tambahan
ya, kapital investasi atau modal baru yang dibutuhkan untuk menambah atau meningkatkan satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai dalam uang. Jadi berkaitan dengan menunjukkan perubahan penambahan output akibat langsung dari penambahan modal. Nah, dari pernyataan yang ICOR ini, maka dapat diformulasikan bahwa untuk formulasi penghitungan ICOR standarnya adalah delta K per delta Y. Ya, delta K ini berarti ya penambahan investasi ya atau penambahan modal baru. Delta Y berarti pertambahan output. Nah, misalkan ini ilustrasi dari delta K per delta Y. Apabila koefisien ICOR di suatu wilayah itu sebesar 4, ini dapat diartikan apa? Untuk meningkatkan output sebesar 1 unit, diperlukan investasi sebesar 4 unit. Ya. Atau misalkan kalau kita buat dalam bentuk rupiah, karena nanti praktek kita juga dalam bentuk rupiah, ya entah itu juta, miliar, ribu rupiah, yang berarti apa? Untuk menciptakan output ya sebesar 4 triliun ya, maka kita akan membutuhkan investasi sebesar ini 1,6 triliun rupiah. Atau dengan kata lain di sini, apabila kita ingin mendapat tambahan output sebesar 10%, ya, maka besarnya investasi yang dibutuhkan adalah 1,6 triliun rupiah. Nah, untuk penghitungan ICOR ya dalam perkembangannya di sini untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau pembentukan stok kapital, melainkan investasi yang ditanamkan baik swasta maupun pemerintah ya, sehingga yang awalnya tadi perubahan atau penambahan investasi delta K, ini sama dengan yang dalamnya apa? Investasi. Jadi I plus delta I. Nah, jadi kalau dari persamaan ini kita mengasumsikan bahwa perubahan output ini hanya dipengaruhi oleh apa? Investasi. Padahal kalau kita cermati bahwa pertumbuhan output, penambahan output ini tidak hanya dari perubahan investasi saja atau penambahan investasi, tapi juga ada faktor lain, tenaga kerja ya, kalau pada fungsi obdogas ya kan, ada labor ya kan, kemudian kemampuan-kemampuan lainnya. Namun faktor-faktor selain investasi ini diasumsikan dapat disepakati. Nah, terkait dengan penghitungan ICOR ya tadi sudah dijelaskan penghitungan ICOR pada tahun tertentu atau penghitungan ICOR standar. Nah, kalau misalkan di sini dijelaskan terkait lag 0 ya. Lag 0 di sini berarti pada tahun ini, misalkan kita menghitung ICOR pada tahun 2016 berarti itu pada lag 0. Nah, kalau pada lag 1 berarti ada masa tenggangnya ya. Kalau lag 0 ini tanpa masa tenggang atau tanpa tenggang waktu. Artinya apa? Kalau tanpa tenggang waktu, yang artinya bahwa tambahan pendapatan output ya pada tahun ini juga akan diperoleh pada tahun ini juga. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan tenggang waktu, misalkan tenggang waktu 1 tahun dalam lag 1, ini mengandung pengertian bahwa investasi yang dilakukan pada tahun T-1 baru akan memberikan tambahan hasil pada tahun T. Jadi atau pada tahun berikutnya misalkan. Ya. Jadi kalau misalkan
tambahan investasi pada tahun sebelumnya, nah ini akan memberikan tambahan output gitu ya pada tahun berikutnya. Misalkan tadi 2016, nah nanti tenggang waktu setahun atau lap 1 berarti ya tahun 2017. Atau data periode sebelumnya, investasi dari tahun 2015, jadi akan memberikan baru akan dirasakan ya, atau penambahan itu baru muncul pada tahun 2016. Nah, kalau lap 2 berarti ya tambahan yang dihasilkan ya, yang akan diperoleh sebagai akibat adanya investasi. Nah ini akan diperoleh pada 2 tahun berikutnya. Nah, misalkan tahun 2016, berarti 2 tahun berikutnya berapa kalau untuk lap 2? Berarti 2018. Atau misalkan investasi dengan tenggang waktu 2 tahun ya, untuk tahun 2016 ini baru dinikmati ya, atau diperoleh, berarti sebagai akibat dari investasi baru di tahun 2014 berarti kayak gitu, untuk terkait dengan penghitungan ekor yang memperhatikan tenggang waktu. Nah, untuk tenggang waktu ini apa namanya dapat dirumuskan ya. Nah, kalau ini rumus untuk investasi ini sama ya, persamaan 219 penghitungan ekor ya, dengan mana investasi yang ditanamkan pada tahun tersebut ya. Jadi ini nol tadi ya, tanpa adanya tenggang waktu. Nah, kalau yang adanya tenggang waktu, nah ini kalau misalkan rata-rata ya jumlah dari investasi ya, dibagi dengan tahun. Nah, kalau misalkan ada tenggang waktu, nah ini temlak investasi, maka persamaannya menjadi seperti sigma IT ya, adanya tenggang waktu. Jadi investasi yang dilakukan ini ya akan memberikan hasil output pada tahun, tidak di tahun itu ya, di tahun belakangnya, atau merupakan hasil output tahun ini merupakan investasi tidak langsung di tahun berikutnya. Nah ini termasuk dengan template ya, atau memperkirakan adanya tenggang waktu. Nah, tenggang waktu ini juga pastinya perlu diperhatikan pula ya dalam penentuan template-nya ya. Jadi dalam memperkiraan tenggang waktu pengembalian investasi ini tentu harus dilakukan dengan cermat dalam menghitung ekor, khususnya dalam menetapkan tenggang waktu untuk kegiatan investasi tertentu. Nah, beberapa kegiatan investasi yang memang mudah sekali ditentukan tenggang waktu atau pengambilan hasilnya. Maksudnya pengambilan hasilnya di sini adalah pendapatan regional ya. Dan misalnya seperti apa contohnya? Misalkan di sektor pertanian. Ini ada investasi yang tahun sekarang hasilnya dapat dilihat juga di tahun sekarang ya, di sektor pertanian, seperti ya contoh di sektor yang outputnya adalah padi, sayur, mayur, buah-buahan, dan perikanan, seperti itu kan, adalah komoditi yang mana dari investasi yang hasilnya juga dilihat atau dapat diketahui ya di tahun ini juga. Nah, namun ada juga pada komoditi pertanian yang memiliki tenggang waktu investasi 1 atau 2 bahkan lebih. Contohnya apa? Misalkan di perkebunan ya, misalnya karet, kemudian apa kelapa sawit, kayak gitu. Nah, selain daripada di sektor pertanian, di sektor-sektor lain tentu juga memiliki tenggang waktu juga ya, yang bervariasi 1, 2 atau bahkan lebih dari 2 tahun. Dan ini bervariasi ya, baik itu di industri, pertambangan, ataupun di sektor jasa lainnya. Nah, terus bagaimana dalam menentukan tenggang waktu ini? Nah, ini perlu dilakukan dengan cermat ya, perlu diidentifikasi terkait dengan
tambahan pendapatan regional tersebut ya pada suatu entitas tertentu tersebut dengan cara gimana melakukan FGD, fokus group discussion, yang melibatkan ya pakar-pakar yang kompeten ya, dan juga praktisi pelaku usaha, akademisi dan birokrat. Jadi dalam penentuan ini memang harus dilakukan dengan cermat terkait apabila adanya time lag tadi, memasukkan tenggang waktunya. Jadi perlu kajian ya, bisa melalui FGD tadi dengan melibatkan berbagai pihak, pakar, akademisi, birokrat, praktisi. Nah, hasil dari FGD tentu diproses ya, diolah secara statistik, entah nanti dengan modus median yang tergantung dari skewness ya, distribusi frekuensi dari hasil FGD tersebut dalam menetapkan tenggang waktu untuk setiap kegiatan investasi tertentu. Nah, jadi seperti itu cara untuk menentukan tenggang waktu. Jadi tidak bisa ditentukan secara sembarangan gitu ya. Nah, ini IKOR negatif, apabila koefisiennya negatif terjadi penyebabnya apa nih ya, jika output pada suatu wilayah tertentu ini lebih kecil dibanding sebelumnya ya, contohnya di apa, tahun 2019 2020. Nah itu nanti IKOR-nya akan negatif. Nah, nanti silakan dicoba sendiri untuk penghitungan yang IKOR negatif ini. Nah, walaupun mungkin ada penambahan modal barang baru, tapi barang modal baru tersebut sementara belum berproduksi ya, atau telah berproduksi tapi hasilnya relatif sangat kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga apa? Ya, adanya investasi tersebut belum menghasilkan output secara optimal ya. Jadi investasinya dikatakan belum efisien ini. Ini biasanya terjadi karena ada kasus-kasus tertentu ya, kayak shock dari kemarin pandemi ya. Nah, kalau skornya nilainya besar atau positif, tadi yang sudah kita singgung di muka tadi, kalau koefisiennya relatif besar ya, angkanya 4, 5, 6, 7 ya, dan seterusnya. Nah, ini terjadi nilai investasi ya, jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya. Ya. Jadi ada penambahan tapi tidak segitu besar penambahan outputnya dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa? Kalau tadi lihat rumus dari IKOR sendiri kan I per delta Y. Delta Y ini kan selisih dari output tahun ini dikurangi tahun sebelumnya kan, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Nah, koefisien IKOR yang besar ini juga terjadi pada lapangan usaha yang bersifat kapital intensif, cenderung pada padat modal tadi. Terkait dengan asumsi dasar ya, jadi beberapa hal dalam penyesuaian IKOR. Di sini pertama, bahwa perubahan output ini semata-mata hanya disebabkan oleh investasi ya tadi. Selain daripada investasi, diasumsikan ceteris paribus. Itu dalam penggunaan IKOR ini ada keterbatasan ya. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau tingkat produksinya. Lalu keterbatasan lainnya tidak mampu menjelaskan besarnya peran faktor di luar perubahan modal ya, dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi. Penghitungan IKOR yang optimal sebaiknya menggunakan periode referensi yang panjang, misalnya 10 tahun ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif. Jadi kalau tadi saya minta hanya melihat 5 tahun saja ya, tapi kalau mau 10 tahun berarti ya dari tahun 2010 ya, sampai 2010 benar ya, sampai 2019.
selama 10 tahun. Nah, ini beberapa asumsi tadi ya, bahwa IKOR itu pertumbuhan ekonomi itu hanya dipengaruhi oleh investasi. Faktor lain selain investasi dianggap tetap ya harus paritas. Ada kelemahannya juga dalam penghitungan IKOR ini. Yang pertama, ketidakmampuannya menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi. Apakah dipengaruhi pertumbuhan atau produksi atau tingkat produktivitasnya. Dan juga tidak mampu menjelaskan besaran peran faktor di luar perubahan modal ya, dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi. Dan di sini juga disarankan bahwa penghitungan IKOR baiknya 10 tahun ke atas, ya lebih dari 10 tahun. Nah, sekarang kita lihat untuk perkembangan dari IKOR. Kalau dari publikasi, ya, dari publikasi di Jurnal Bisnis Ekonomi JPE tahun 2014 oleh Firmansyah ya, mengenai perkembangan ekonomi kabupaten kota dan kinerja keuangan daerah kesejahteraan pada era otonomi. Nah, ini kita lihat langsung aja pada bagian perkembangan IKOR-nya. Nah, ini lihat pada tahun 2001 sampai dengan 2012. Ini untuk pertumbuhan nilai investasinya ya, fluktuatif. Nah, bagaimana dengan perkembangan IKOR-nya? Kita lihat di sini. Pada tahun 2001, nah ini lebih dari 4, semakin besar lagi berarti apa? Pada 2001 ini investasinya tidak efisien kan seperti itu. Lalu kinerja atau investasi paling efisien ya, ini terjadi pada tahun berapa? Lihat di sini. Pada tahun 2004 ya, nilainya di bawah 3. Setelah itu dilihat ya perkembangannya ya kalau mungkin di rata-rata ya. Jadi kondisi yang paling tidak efisien investasinya itu 5 ya. Ini kondisi yang paling tidak efisien di Jawa Tengah tahun 2001 sampai 2012. Nah, kita lihat di sini terkait dengan IKOR ya. Nah, dari hasil ini yang digunakan hanya nilai PMDB-nya. Nah, PMDB yang dipakai atas dasar harga konstan. Karena ada berlaku dan konstan. Perkembangan dari PMDB atas dasar harga konstan, satunya triliun rupiah ya, dan persen. Lihat perkembangannya cenderung menurun ya. Nah, struktur PMDB banyak dominasi oleh fisik ya, bangunan lebih dari 80% atau 85%-nya itu dari bangunan. Ini rata-rata proporsi investasi paling besar di industri pengolahan ya, paling kecil di jasa lainnya ya 1,5 dan jasa kesehatan sebesar 1,59%. Ini proporsi dari PMDB menurut sektoral ya. Ini saya kemarin lihat cari di Jateng, saya belum nemu untuk PMDB yang sektoral. Saya tahu nanti Bapak Ibu ada yang bisa menemukan dan di sini kita bisa melihat IKOR untuk sektoral. Nah, kita lihat untuk IKOR secara total ya. Jadi kita akan berfokus nanti IKOR secara total ya, yang menunjukkan suatu wilayah. Nah, lihat di sini terkait dengan perkembangan IKOR dan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat warna orange ya, perkembangan IKOR-nya ya, cenderung meningkat ya. Yang artinya apa berarti? Tidak efisien ya untuk investasinya, berarti apalagi ini di atas 5 ya. Tidak di antara 3 sampai 4 atau tidak di bawah 4 ya, atau di bawah 3. Jadi investasi yang tidak efisien ya. Ini penghitungannya menggunakan tanpa ada rentang waktu dan waktu tadi atau lagnya 0. Nah, kita lihat di sini koefisien IKOR, nilai investasi dan output yang dinilai dalam harga konstan. Ini kita lihat koefisien IKOR di tahun 2019 ya sebesar 5,8. Ini 5,8. Ya, 5,8 ini artinya apa? Untuk meningkatkan
1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 5,8 unit. Nah, penanaman investasi dan peningkatan output ini terjadi pada waktu ya tahun 2016 itu ya, pada tahun yang sama. Nah, kalau kita artikan 5,8 ini berarti apa? Untuk meningkatkan PDRB atas dasar harga konsumen sebesar 1 miliar rupiah, ya, dibutuhkan investasi sebesar 5,8 miliar rupiah. Nah, kalau kita mau meningkatkan PDRB sebesar 2 miliar rupiah, berarti berapa investasi yang dibutuhkan? Ya 5,8 kali 2. Berarti sekitar berapa? Sekitar 11 miliar ya. Kalau misalkan 1 miliar ini aja kita butuh investasi 5,8 miliar ya. Nah, berapa yang dibutuhkan untuk meningkatkan PDRB sebesar 2 miliar? Ya, berarti 2 kali lipatnya. Kalau misalkan kita ingin meningkatkan PDRB 10 miliar, berarti berapa investasi yang dibutuhkan? 58,8 miliar. Itu berarti. Ya, tentunya dinilai dengan harga konstan ya, dengan harga tahun dasar tahun 2010 nih kalau nggak salah. Sehingga fluktuasi harga tidak mempengaruhi dalam penghitungan ikor atau di belakang. Nah, itu tadi cara menginterpretasikan. Nah, di sini sudah dihitung pula temlate-nya ya. 5,51 ini lag untuk periode sebelumnya kan gitu ya, atau tenggat waktu 1 tahun, tenggat waktu 2 tahun. Ini rata-rata ekornya. Itu tadi terkait dengan penghitungan contoh ikor untuk rumusnya juga ya. Kemudian ini untuk sektoral. Kalau sektoral saya tidak bisa ngitung karena keterbatasan data PMTB. Kalau data PDRB sektoral ada, cuma yang PMTB sektoral di BPS saya belum menemukan. Jadi saya tidak bisa menghitung nilai PM menurut sektoral. Koefisien ikor menurut sektoral. Ya biasanya dari ini totalnya ya. Kita bisa lihat di sini kalau di analisis ekor Jateng ini dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu ekor yang memiliki angka kurang dari 5, ini sektor apa saja, yang 5-10 ini sektor apa saja, dan ekor yang memiliki ekor di atas 10 ini sektor apa saja. Nah, ini tentu masing-masing juga memiliki penjelasan bahwa kalau ekor yang kurang dari 5 seperti pertanian, ya jasa keuangan, pendidikan, nah ini kecenderungannya ekornya memiliki ekor kecil ya, di bawah 4 ya kalau dari hasil tabel tadi. Nah, kemudian kalau yang di antara 5-10 ini ada industri pengolahan, pertambangan, ya konstruksi, bahkan sampai jasa kesehatan. Kalau yang lebih dari 10, ini sektor pengadaan listrik dan gas ya, serta transportasi dan perbidangan. Kenapa bisa lebih dari 10? Ya mungkin sektor ini memiliki karakter yang sama ya, yaitu inti kapital ya. Butuh modal yang besar ya, dan merupakan infrastruktur bagi sektor-sektor lainnya. Jadi ini wajar kenapa kok kedua sektor ini memiliki ekor yang paling tinggi. Nah, terkait dengan kebutuhan investasi ya, setelah kita lihat, nanti kalau untuk mengetahui kebutuhan investasi, target pertumbuhan, nah Anda bisa lihat target pertumbuhan ekonomi di dokumen RPJMD di masing-masing provinsi. Ya. Jadi dalam penghitungannya nanti ya berdasarkan dari ekor standar ya, yang jadi nanti Anda harus hitung dulu kan gitu, dengan pendekatan investasi yang sama dengan PMTB. Nah, untuk mendapatkan target pertumbuhan dan PMTB, Anda lihatnya di RPJMD. Itu terkait proyeksi ya. Nanti disesuaikan aja proyeksinya. Misalkan tahun 2022, 2023, 2024 gitu ya. Atau mau samakan juga tidak apa-apa.
disesuaikan aja dengan RPJMD masing-masing daerah. Nah, ini tadi nilai ekornya ya, jadi kita rata-rata nanti ini PMTB-nya tadi. Nah, ini menunjukkan berapa besar kebutuhan investasi dengan target pertumbuhan yang minimal. Jadi ada target pertumbuhan ekonomi minimal dan ada target pertumbuhan maksimal. Ya, kalau minimal berapa yang dibutuhkan investasinya, kalau yang maksimal berapa. Kita lihat di sini. Target pertumbuhan apabila tahun 2023 itu 5,6%, maka PMTB-nya sebesar berapa? 293.593.940. Nah, perubahan PMTB ini perubahan dari periode sebelumnya. Jadi PMTB 2023 dikurangi PMTB 2022. Ini ketemunya 569.375. Ya. Nah, ini lebih tepatnya adalah PMTB ya. Kemudian ini perubahan dari PMTB, ini kebutuhan investasi yang dihitung dari ekornya tadi. Nah, ini terhadap PMTB. Nanti kita lihat cara penghitungan. Nanti akan ada sedikit perbedaan ya, karena saya tidak tahu khususnya di ikor yang atas tadi pada tahun 2019 kok angkanya bisa beda. Tapi di tahun sebelumnya itu sama semua. Nah, saya khawatirnya angka yang dimasukkan angka yang mana itu. Tapi perbedaannya hanya di tahun 2019 saja. Kita lihat sekarang untuk apa namanya penghitungannya. Ya. Saya akan berpindah ke Excel ya. Atau mungkin saya share screen dua tampilan. Ini kita lihat, saya tampilkan dua layar. Ini kemudian kita akan mulai dari ekor untuk total ya. Jadi ini fokusnya secara total. Semoga bisa terlihat ya. Nah, saya mendapatkan data dari tahun 2011 sampai 2019. Seperti tadi baiknya kan 20 tahun ya, gitu ya, nanti disesuaikan. Nah, saya freeze dulu. Ya, enak dilihat. Kenapa ada merah, kenapa ada kuning dan hijau? Ini kuning saya hitung ya dengan rumus yang ada di BPS tadi, yang mana ikor sama dengan I per delta Y tadi ya, atau delta Y dalam hal ini YT min 1. Nah, kalau pada rumus di ini ya, kalau di rumus BPS untuk ilak 0 dalam hal tanpa tenggang waktu, nah, rumusnya kan ini. Rumusnya adalah nah ini ya. Jadi kalau tanpa tenggang waktu ya, rumusnya itu kan ini. Jadi saya tulis di sini. Untuk ikor ya, untuk yang warna kuning I T per delta Y kan gitu. Nah, ini kan juga T min YT min 1. Jadi output sebelumnya. Nah, ini rumus yang ada di publikasi maupun di buku ya, apa namanya, buku modul kuantitatif ya, untuk perencanaan pembangunan yang dipublikasikan atau yang ditulis oleh Arif Daryanto dan Yundi. Rumusnya juga sama seperti itu. Rumusnya sama seperti itu. Malah mungkin ya I T
P-1 kali 100 di pertumbuhan ya. Jadi bisa juga Anda ini juga bisa investasi bahan juga bisa, hasilnya sama. Investasi tahun ini, tahun sebelumnya dikali 100 dibagi di tahun ini. Jadi misalkan kalau kita ingin menghitung 16 gitu ya, kita bisa menggunakan istilah kayak ini. Misalkan nih, kita ini menghitung ikor tahun 2000 invest ya, dibagi bukan output ya, maaf, pertumbuhan atau output 2000. Di sini ya output di dalam hal ini dikurang dibagi dengan Y 2015. Nah, kayak gitu. Atau kalau mau pakai rumus yang bawah, berarti I 2016 PMTB atau investasi output 2015 karena T-1 dikali 100. Pertumbuhan ekonomi, tahun ekonomi, ya rumusnya YT menjadi T-1 bagi T-1 kali 100%. Nah, Anda bisa pakai rumus yang nah, ini untuk apa namanya penghitungannya. Ya, Anda bisa. Kita mau menghitung ekor tahun 2000, kita lihat di sini. Sambil kita cross check dengan apa angka ya, pada penghitungan ekor di Jawa Tengah. Nah, ini kita peroleh dari PMTB ya G4 PMTB investasi tahun 2016 dibagi dengan output ya atau PDRB total PDRB tahun 2016 dikurangi dengan PDRB tahun 2015. Ini semua atas dasar harga konstan ya, baik itu PDRB maupun PMTB. Jadi investasi dalam PMTB 2016 dibagi dengan PDRB tahun 2015 dikurangi PDRB 2015. Ketemu nih 5,8. Yang tadi IT dibagi seperti ini. 2016 ini ya dibagi 1 PDRB. Jadi PDRB tahun 2000. Kemudian dibelas ya hasilnya sama. Ya, saya ulangi lagi. Anda bisa menggunakan atau I dibagi T-1 kali 100 tahun 2016. Ya, lag 0. Ini outputnya 2016 juga. Oke. Nilainya sama. Ya. Nah, maksud dari angka 5,8 ini ya seperti tadi yang sudah saya 1 juta menghasilkan output sebesar 1 juta rupiah dan modal atau imbalan 2 juta rupiah. Di tahun yang sama ya dan dinilai dengan meningkatkan output sebesar 1,8 juta rupiah. Kalau kita mau meningkatkan, kita butuh 58,2 juta rupiah seperti itu dengan waktunya 0 ya atau penanaman modal ataupun peningkatan hasil tahun 2016 outputnya. Nah, bagaimana template-nya? Ada penghitungan. Kalau di sini buku tadi di ini 2016 Y T+1 S di sini adalah periode Y. Kalau di ini ya, saya contohkan, saya lihatkan pada template-nya tadi, biar Anda juga tidak bingung. Template penghitungan investasi yang ada template-nya. Ini ya. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, yang ada leg satunya. Oke, saya hapus dulu. Nah, kita lihat sekarang, coba kita cermati rumusnya ya S ya, atau mungkin di apa nama YT kalau di situ YT plus S ya sama. Berarti gimana? Nah, kita lihat kalau untuk ikor 1 berarti I dibagi dengan YT plus laknya 1 ya, S-nya ini simbolnya jumlah lak ini disimbolkan dengan S ya. Berarti 2061 berarti itu cara penghitungannya ya. Jadi investasi tahun 2016 dibagi dengan output atau PDRB tahun berikutnya dikurangi PDRB tahun itu juga sama ya. Ini kalau di apa namanya di versi dari buku atau dari publikasinya BPS.
Kalau dari buku ya rumusnya kalau untuk tenggang waktu 1 tahun itu rumusnya kayak gini ya. Ini sama juga dengan investasi ya. T-1 ya, dibagi dengan investasi dibagi pertumbuhan ekonomi tahun. Ini kalau untuk keuntungan yang diversi bukunya tarif ya dalam perencanaan pembangunan. Jadi ini atau ini untuk ini juga kita jabarkan T dibagi YT ini kan pertumbuhan T itu kali 100. Kalau kita ingin bentuk kali 100-nya saya pindah ke atas terus kalian balik berarti itu tidak banyak. Ini juga bisa. Nah, ini maksud investasi tahun sebelumnya dibagi dengan PDB tahun ini dikurangi dengan PDB tahun sebelumnya kan sama. Penurunan dengan formula yang kita lihat sekarang. Kita lihat ya, lab 1. Lab 1. Nih. Dari sini kita bisa lihat nilainya 5,53. Ini kita peroleh dari ini. Ya, kurang. Kalau dengan versi buku bisa kita lihat ya, di DRP tahun 2016 dikali 100 ya, dibagi dengan ya, pertumbuhan ekonomi di periode buku. Nilainya sama. Artinya apa? 5,51 ini. Lihat di sini. Setiap modal yang diinvestasikan tahun 2016. Jadi investasinya itu sebesar 551 juta ini diperkirakan dapat menghasilkan output ya pada tahun 2017 sebesar 1 juta rupiah. Nanti kalau dihasilkan output sebesar 10 juta rupiah, berapa investasinya di tahun 2016? Ya berarti sebesar 55,1 juta rupiah, berarti 55,1 juta rupiah penambahan modal atau investasi untuk mendapatkan output atau menghasilkan output ya, di tahun 2017 sebesar 10. Nah, penurunannya nanti disesuaikan ya. Artinya apa? Untuk besar 5,2 juta rupiah pada tahun 2016, nah, yang berarti apa? Pada tahun 2018 sebesar 1 juta rupiah. Jadi kalau di 2018 kita hanya mendapatkan output sebesar 1 juta rupiah, maka investasi atau besarnya penambahan modal yang diambil itu baru akan dihasilkan dengan tenggang waktu 2 tahun lagi. Ya. Kalau mau kita mendapatkan output sebesar 10 juta rupiah, berapa investasi di tahun 2016 ini di lap kedua itu ya, yang dibutuhkan 52 juta rupiah. Nah, perhatikan kalau kita dalam penghitungan lap, karena ada lap 1, berarti nanti pada tahun kedepannya ya, paling akhir itu akan berkurang 1. Lap 2, berkurang 2, lap 3, terus. Jadi pada tahun 2019 nanti apabila kita ada tambahan investasi sebesar 4,8 juta rupiah di tahun 2016 itu ya, maka di tahun 2019 kita akan mendapatkan sebesar 1 juta rupiah output yang dihasilkan di tahun 2019. Kalau di 2019 kita ingin 10 juta rupiah output yang dihasilkan, berapa investasi yang dibutuhkan atau tambahannya? Ya 48,8 juta rupiah kan seperti itu. Ya, ini untuk cara penghitungan baik itu ya. Kalau dilihat dari sini, ya, misalkan 2019 ada perbedaannya, saya nggak tahu datanya, karena ini data tetap saya menggunakan data dari publikasi kita berbeda ya, rata-rata kan akumulasi dari keseluruhan 2019, apakah salah hitung yang ada tadi. Tapi untuk data ini saya pakai. Bagaimana untuk investasi kebutuhan investasinya? Kita lihat juga kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi ini secara total ya. Jadi kita harus tentukan untuk target pertumbuhannya. Dapatnya dari mana? Dari RPJMD-nya. Nah, kan ada target minimal maksimal ya. Target minimal dan maksimal.
Nah, saya contohkannya hanya target minimal ya, yang maksimal 20. Dengan PDB atau PMTB ya, karena kalau dilihat dari angkanya, sepertinya datanya itu nanti di cross check ya untuk peningkatannya. Nah ini dapat perubahannya, deltanya ini dari mana? Nah ini selisih dari PMTB tahun sebelumnya, ya tahun sebelum. Jadi PMTB 2021 dikurangi 2020, ketemu selisih deltanya. Begitu juga untuk yang 2022 ya. Berarti PMTB 2022 ini dikurangi PMTB 2020. Nilainya sama ya. Ini rumus penghitungannya seperti itu. Ditujukan untuk 2023. Nah, berapa besar kebutuhan investasinya? Nah, untuk besar kebutuhan investasi, ini rumusnya rumus kebutuhan investasi yaitu K dalam hal IKOR ya, IKOR rata-rata dikali dan banding. Nah, ini ya. Jadi perubahan, jadi menghitungnya pakai rata-rata. Nah, kalau di analisis yang ada di mana itu publikasinya ya. Tuh, nah, pakainya rata-rata. Nah, ada juga apa namanya penghitungan untuk kebutuhan investasi. Ini saya ambilkan satu contoh. Ya, saya ambilkan satu contoh untuk berdasarkan tahun dasar tentu atau berdasarkan tahun tertentu. Nah, untuk tenggang waktu ini rumusnya IKOR ya dikali pertumbuhan ditambah 1 hasilnya kemudian dikali dengan PMTB atau investasi tahun tersebut ya tahun 2016 misalnya. Nah ini cara penghitungannya ya. Jadi misalkan nih IKOR 2016 ini PMTB 2016 besar sekian 246. Kemudian IKOR-nya tadi sudah dihitung 5,8 ya. Ini termasuk investasinya tidak efisien kan gitu ya. Karena tadi ketentuannya kan di antara 3 sampai 4 bahkan di bawah itu ya itu baru dikatakan efisien. Kemudian ini target pertumbuhan ya, target pertumbuhan 2021. Nah, kemudian ini target pertumbuhan 2022, target pertumbuhan 2023. Saya akan menghitungkan berdasarkan tahun dasarnya ini kalau misalkan itu di 2016 ya untuk menghitung kebutuhan investasi di tahun 2021. Caranya gimana? Nah, kita kalikan pertumbuhan dengan IKOR-nya. Ya. Kemudian ini adalah besarnya perubahan investasi dari tahun 2016 ke 2021. Ya, 31 memang besar ya. Berapa 5 tahun kan akumulasi dari keseluruhan 5 tahun itu kan. Nah, kemudian berapa besarnya investasinya? Ya dari besar perubahan itu dikalikan dengan PMTB tahun 2016, jadi 31 ini berapa dari PMTB-nya ini kan gitu ya. Kemudian ditambah dengan PMTB 2016. Jadi akumulasi keseluruhan dari investasi yang dibutuhkan 2021 yang sebesar ini 798. Kok beda? Ya beda karena kalau tadi kan per tahunnya. Kalau ini kan dari tahun 2016 sampai 2021. Nah nanti berapa besar 2022 kalau dihitung dari PMTB ini ya dan 2016 nanti mungkin saudara bisa arti sendiri. Mungkin itu terkait dengan cara penghitungan IKOR dan kebutuhan investasi dengan kasus di Jawa Tengah ya dengan beberapa rumusnya tadi untuk kebutuhan investasi. Nah ini bisa dihitung dengan cara seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika bermanfaat ya.